Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil dari saya mengajar ketika mengikuti program mengajar dari rumah. Yang pertama, sebelum menginjak kepada tema atau pembahasan yang selanjutnya, itu saya nanti akan menjelaskan tentang kebijakan Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 kemarin. Lalu latar belakang kenapa saya bergabung di MDR mengajar dari rumah, lalu sasaran siswa apa saja yang saya tekankan atau saya ajari. Yang selanjutnya yaitu ulasan materi yang diajarkan. Nanti ada beberapa materi yang saya ajarkan dan ini menurut saya yang sangat penting di daerah saya. Metode pengajaran, ada beberapa metode pengajaran yang nanti akan saya paparkan, dan yang terakhir itu kondisi anak-anak sebelum mengikuti mengajar dari rumah dan setelah mengikuti program mengajar dari rumah. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan Kampus Merdeka. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan peraturan baru terkait Kampus Merdeka. Ada 5 peraturan Kemendikbud sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, ini nanti standar pendidikan tinggi ini akan dibahas oleh aturan-aturan nomor 3 tahun 2020. Lalu yang selanjutnya Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum. Yang selanjutnya Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang keenam, yang selanjutnya yaitu nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dan Permendikbud nomor 7 terakhir yaitu tentang pendirian pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, mungkin teman-teman harus lebih memahami, atau ada beberapa poin lagi nanti yang harus teman-teman cari di internet, karena ini sifatnya sudah global, jadi bisa dicari di internet atau di jaringan masing-masing. Latar belakang kenapa saya bergabung dengan MDR, program MDR atau mengajar dari rumah batch 2, karena memang pada posisi pandemi sekarang itu banyak hal-hal yang dikeluhkan oleh orang tua khususnya terkait pembelajaran online. Ini saya melihat ada beberapa website yang menjelaskan tentang keluhan orang tua terhadap pembelajaran sistem online, yaitu pertama dari Tribun News, banyak keluhan sosial belajar online dari orang tua siswa dan guru. Kenapa? Memang karena posisi seorang orang tua itu menginginkan anaknya untuk bersosialisasi di kelasnya. Mungkin bukan hanya pembelajaran saja yang diperlukan, karena sosialisasi antara anak-anak dengan guru, sosialisasi antara anak-anak dengan teman-teman sebayanya itu sangat diperlukan. Kalau misalkan pembelajaran terus online, mungkin orang tua mengkhawatirkan bagaimana anak-anak ini bisa bersosialisasi dengan baik dan bergaul dengan teman-teman sebayanya, karena memang dibatasi dari hal-hal yang sifatnya sosialisasi.
Lalu di beberapa media sosial juga ada yang menjelaskan tentang ada salah satu seorang siswa yang angkat berbicara tentang keluh kesah belajar online. Dia itu memaparkan bahwa guru itu digugu dan ditiru, dan dia menjelaskan bahwa bagaimana guru itu bisa digugu dan ditiru kalau misalkan kita atau mereka siswa tidak bisa melihat dan memperhatikan karakteristik guru dan kepribadian guru. Maka dari itu dia menjelaskan bahwa sistem pembelajaran online ini belum efektif dan tidak optimal untuk siswa SMA. Nah, oleh karena itu saya tertarik dengan program yang dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait mengajar dari rumah, karena keluh kesah yang ada di media sosial dengan kenyataan yang ada di kampung saya itu hampir ada kemiripan. Banyak sekali kemiripan. Yang pertama mungkin dari segi orang tua yang tidak bisa mengakses jaringan internet, yang jangankan untuk mengakses jaringan internet, untuk mengetik SMS atau mengangkat telepon pun kadang ada yang tidak bisa. Dan juga ada beberapa orang tua yang belum mempunyai HP Android. Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan sebagai mahasiswa, agent of social, agent of control, dan agent of change. Nah, maka dari itu saya tertarik sekali dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan mengajar dari rumah batch 2 ini. Dari hasil penelitian atau observasi yang saya lakukan pribadi, ini juga banyak anak-anak yang memang kondisi saat sebelum melaksanakan kegiatan mengajar dari rumah ini, banyak sekali anak-anak yang terlalu tergila-gila dengan yang namanya HP atau game online. Nah, ini menurut saya benar-benar sangat merusak moral dan pengetahuan anak-anak, membatasi pengetahuan anak-anak terkait pendidikan. Jika ini terus dibiarkan, maka ke depannya mungkin anak-anak tidak lebih peka terhadap pendidikan, bahkan bisa jadi lebih peka terhadap game online dan lain sebagainya. Itu akan merusak moral dan akan merusak tatanan emosional anak-anak terhadap sosial dan terhadap pendidikan di Indonesia. Saya pribadi tidak menginginkan anak-anak nanti regenerasi untuk pemimpin di masa depan itu hanya terfokus pada HP saja, tapi harus difokuskan dengan cara belajar secara offline agar pertama guru itu bisa melihat sejauh mana perkembangan siswa, yang selanjutnya bisa mengetahui emosional siswa, dan yang terakhir bisa bertanya kepada siswa jika memang tidak memahami, dan siswa juga bisa bertanya kepada gurunya sesuai dengan pembelajarannya. Karena memang jika tidak ada offline, maka anak-anak pertama akan terus dibebankan dengan tugas tanpa bisa bertanya kepada orang tua. Mungkin bisa bertanya kepada orang tua yang sudah mengerti, atau bisa bertanya kepada guru kalau misalkan diberi kesempatan. Kalau misalkan offline itu anak-anak bisa mendekati guru-gurunya dan bertanya dengan emosionalnya. Lalu yang selanjutnya, mengingat daripada hal-hal tersebut, maka dari itu saya menyimpulkan untuk mengikuti program mengajar dari rumah batch 2 ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sasaran siswa. Sasaran siswa yang kami bantu lebih kepada anak-anak SD dan SMP, mengingat kedua jenjang tersebut merupakan langkah awal untuk pembentukan karakter. Nah, ini saya membatasi anak SD dan SMP karena memang beberapa hal yang saya pentingkan, yaitu bahwa anak-anak SMA itu beberapanya sudah mengetahui tentang cara mengakses jaringan internet, cara bermain di media sosial yang baik dan benar. Nah, kalau misalkan anak SMP dan SD itu harus benar-benar dituntun secara offline, tidak hanya secara online. Jadi sasaran yang saya cari itu di daerah kampung saya itu anak-anak SD dan SMP. Dan alhamdulillah sekarang sudah
ada 20 siswa SD dan SMP digabungkan, tapi pembelajarannya dibedakan. Setidaknya kami bisa mengontrol kegiatan anak-anak yang menurut penuturan orang tua, banyak anak-anak yang hanya bermain HP, bermain game, dan ini merupakan pembodohan sejak ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa anak-anak yang terlalu fokus dengan game internet itu menurut saya adalah pembodohan sejak dini, karena memang kalau misalkan regenerasi anak-anak atau regenerasi kepemimpinan selanjutnya itu hanya bisa bermain internet atau bermain game, itu tidak akan merubah sifat atau emosional anak-anak terhadap sosial. Jadi harus ada pendidikan atau pengarahan dari orang tua atau guru agar anak-anak itu lebih diarahkan kepada hal-hal yang berpendidikan, tidak hanya bermain game saja. Kami sebagai mahasiswa agent of sosial tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi di sekeliling kami. Nah, adapun ulasan materi yang diajarkan, yang pertama itu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ini SKI itu saya rangkapkan atau saya komparasikan dengan sejarah Indonesia, karena memang pada dasarnya sebelum adanya sejarah Indonesia itu adanya sejarah nabi dulu, para nabi dulu. Jadi saya menekankan untuk anak-anak itu belajar tentang sejarah nabi terlebih dahulu, lalu nanti diakhiri dengan sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Begitu dengan saya mengikuti tutur kata dari Soekarno bahwa jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Lalu yang selanjutnya itu fikih. Pelajaran fikih ini sangat penting karena anak-anak ini agar bisa lebih fokus atau lebih sempurna dari segi ibadah. Kenapa saya mengambil kitab fikih? Karena memang notabene atau 100% anak-anak yang saya ajar itu adalah muslim. Berbeda lagi mungkin kalau misalkan anak-anak saya ada yang non muslim. Ini karena muslim semua, jadi saya tekankan lebih kepada keagamaan. Lalu yang selanjutnya pelajaran tauhid. Tauhid ini sangat penting untuk menanamkan jiwa ketauhidan anak-anak dari awal, atau keteguhan keyakinan landasan beragama. Yang selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang sangat umum sekali, jadi setiap pemaparan atau materi yang dijelaskan itu memakai bahasa Indonesia dan sedikit membahas tentang kata-kata, kosakata dan lain sebagainya. Lalu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pembiasaan, yaitu wajib membaca Al-Quran. Jadi sebelum pembelajaran itu anak-anak saya tekankan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu agar terbiasa. Nantinya setelah dewasa itu anak-anak terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Lalu metode pembelajaran saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembiasaan membaca Al-Quran. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu saya tekankan untuk bisa membaca Al-Quran agar nanti ke depannya anak-anak itu bisa selalu membaca Al-Quran setiap harinya, dan itu menjadi kebiasaan yang baik untuk mengawali pagi hari atau mengawali hari-hari yang selanjutnya. Lalu yang keduanya itu metode ceramah. Nanti setelah itu anak-anak diberi pemahaman, diberi materi dan lain sebagainya. Nah, sebelum memberikan materi itu biasanya saya anak-anak suruh menulis materi yang akan disampaikan. Jadi pertama itu membaca Al-Quran, lalu menulis di papan tulis yang telah saya sediakan. Lalu setelah itu saya jelaskan dengan metode ceramah, dan yang terakhir anak-anak setelah dijelaskan itu harus menghafalkan jika memang ada yang harus dipahami dan harus dihafalkan. Yang terakhir, kondisi sebelum dan sesudah. Sebelum mengikuti program mengajar dari rumah dan setelah mengikuti program mengajar dari rumah. Yang pertama dari segi emosional, ini saya digambarkan secara umumnya saja dulu. Segi emosional yang asalnya anak-anak hanya belajar di rumah saja tanpa adanya teman, sekarang
bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya walaupun dengan protokol kesehatan. Karena memang pada saat ini sedang pandemi, jadi anak-anak masih ditekankan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika pembelajaran. Jadi ya mau tidak mau anak-anak harus mematuhi peraturan yang ditujukan untuk masyarakat ini. Jadi anak-anak itu memakai masker ketika pembelajaran dan memberi jarak. Yang kedua, dari segi pembelajaran, anak-anak ini lebih memahami pembelajaran secara langsung dibandingkan dengan online karena secara emosionalnya terbangun. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena memang saya juga punya saudara yang masih kecil, tapi dia lebih memahami secara offline dibandingkan online, karena ketika dia tidak paham langsung bisa menanyakan kepada saya atau menanyakan kepada gurunya. Begitu. Yang ketiga, anak-anak yang biasa bermain HP sekarang menjadi lebih sering bersosialisasi dengan teman sebayanya. Karena pada masa pandemi ini saya menekankan kepada anak-anak dan memberi pembelajaran bagaimana cara menjaga diri dan lain sebagainya agar anak-anak itu terhindar dari virus corona ini. Dan anak-anak alhamdulillah sekarang sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya lagi yang biasanya itu hanya di rumah, tidak kemana-mana. Sekarang alhamdulillah bisa bersosialisasi dengan protokol kesehatan. Nah, itu adalah gambaran secara garis besar saja. Nah, itu adalah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan saya selanjutnya habis ini akan saya perlihatkan beberapa ulasan video dan foto-foto terkait anak-anak yang sedang belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana bibayyinatin wa ma nahnu